Senang kita bisa berkumpul di sini, mungkin sebagai kesempatan juga sebelum beberapa dari kita akan berlibur. Mungkin besok adalah tanggal merah, Selasa adalah cuti bersama. Tapi baiklah kita diisi dulu dengan firman Tuhan sebelum kita pergi liburan, hiburan, dan mungkin kumpul-kumpul dengan keluarga. Firman Tuhan yang akan saya bawakan, coba nanti kita lihat apakah perikop yang saya bacakan familiar bagi Anda. Kita boleh melihat dalam Mazmur pasal 8. Nanti kita akan baca satu perikop terlebih dahulu. Mazmur 8 ayat 2 sampai 5. Begini firman Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Judul yang saya akan berikan untuk hari ini, kita boleh melihat bersama adalah rela di dalam kelemahan. Rela di dalam kelemahan, dan coba supaya kita ingat, boleh kita ucapkan bersama. 1, 2, 3, rela di dalam kelemahan. Coba sekali lagi lebih semangat, 1, 2, 3, rela di dalam kelemahan. Nah, ayat-ayat yang tadi kita baca, saya harap ini familiar bagi Anda, sebab terakhir saya berkhotbah di tempat ini 1 bulan yang lalu. Kita juga membahas pasal yang persis sama, perikop yang persis sama. Tapi kalau Anda ingat, waktu itu kita membahas bahwa paling tidak di dalam Mazmur 8 ini yang sangat singkat, ada 2 pesan inti. Paling tidak ada 2 pesan inti. 1 pesan inti sudah kita bahas waktu itu, yaitu bahwa walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun Anda dan saya, kita semua bukan siapa-siapa, namun Tuhan begitu mengindahkan kita. Nah, ini salah satu pesan inti di Mazmur 8. Tapi paling enggak ada pesan inti yang kedua. Apakah itu? Nah, itu yang akan kita bahas bersama hari ini. Jadi mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk boleh hari ini berkumpul belajar firman Tuhan. Dan bantu kami semua supaya hari ini dari apa yang kita dengar, kita dikuatkan, kita diarahkan, kita diberi harapan. Karena tanpa Engkau enggak ada satupun yang kita bisa lakukan. Jadi biarlah Tuhan yang selalu menjadi penuntun bagi kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus, semua katakan amin. Mungkin semua orang di sini pernah mengikuti yang namanya job interview atau lamaran kerja. Entah Anda sendiri yang lagi melamar dan akhirnya dipanggil, dan sekarang Anda duduk di sebuah ruangan sambil Anda dipersilahkan masuk. Pas dipersilahkan masuk, CV Anda dibaca sambil ditanyain banyak pertanyaan. Jadi mungkin Anda pernah yang melamar, atau mungkin juga Anda pernah yang menginterview orang yang sedang dilamar. Atau mungkin Anda pernah mengalami kedua-duanya. Dalam lamaran kerja ada banyak pertanyaan standar. Salah satunya adalah begini, kelemahanmu apa? Jadi selain ditanya pendidikanmu apa yang kamu sudah pernah buat, pengalaman, kekuatanmu apa, tapi ada satu pertanyaan pasti selalu muncul, kelemahanmu apa? Dan bagi orang yang dilamar itu satu pertanyaan yang tidak enak karena bingung mau jawabnya gimana. Karena kalau mau kasih tahu kebenarannya, menunjukkan kelemahannya kan pasti gak enak. Tapi di sisi lain, apalagi kalau kita anak Tuhan, gak mungkin juga kita mau bohong. Jadi akhirnya apa yang dijawab pada saat si orang tanya, kelemahanmu apa? Mungkin dia jawab, kelemahan saya adalah saya bekerja terlalu keras. Jadi saya cuma fokus pekerjaan, gak ada waktu untuk keluarga. Kan seakan-akan kelemahan tapi mau menunjukkan sebenarnya kelebihan dia adalah dia itu kerja keras, ya kan? Kelemahan saya terlalu perfeksionis. Seakan-akan itu kelemahan tapi mau menunjukkan apa yang dilakukan itu dengan baik. Dan apapun yang buruk dia bisa mengubah sedemikian rupa sehingga kedengarannya positif dan indah. Karena kan gak mungkin orang bilang, oh kelemahan saya adalah saya ini suka ketiduran karena saya ini memang susah bangun pagi. Saya ini orangnya malas, jadi saya gak suka kerja. Kan gak mungkin orang bilang gitu. Saya ini orangnya suka cepat marah, jadi tolong hati-hati ya di perusahaan ini, jangan salah bicara dengan saya. Kan gak mungkin. Orang pasti mau menunjukkan dirinya hebat. Ditanya kelemahan pun menunjukkan yang keren-keren. Padahal kita semua tahu kita punya kelemahan. Tanpa kecuali Anda dan saya, kita semua punya kelemahan yang banyak. Nah sekarang sebuah pertanyaan. Apakah Tuhan bisa? Dan apakah Tuhan mau memakai orang
yang punya banyak kelemahan. Mungkin Anda nggak usah angkat tangan, Anda nggak usah menjawab. Tapi menurut Anda, kira-kira Tuhan mau nggak memakai Anda dan saya kalau kelemahan kita banyak, mungkin bahkan terlalu banyak. Nah, coba kita kembali membuka ayat yang tadi kita baca, Mazmur 8 ayat 4 dan 5. Mazmur 8 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Coba lihat ya. Buatan jarinya Tuhan aja begitu hebat. Buatan jari Tuhan cuman gerakin jarinya. Hasilnya apa? Bintang yang keluar, bulan yang keluar, bumi yang keluar, manusia yang keluar. Itu loh buatan jari Tuhan. Menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan. Kalau mungkin kita gerakan jari kita melakukan sesuatu. Mungkin saya masak. Kadang-kadang buatan jari saya bisa enak, kadang-kadang gak enak sama sekali. Mungkin kita gambar, mungkin hasilnya bisa bagus, lain kali bisa jelek. Buatan jari kita gak ada apa-apanya. Kalau kita melihat buatan jari Tuhan adalah bintang, bulan, bumi, ciptaan semua yang kita lihat. Hebatnya Tuhan, agungnya Tuhan, mulianya Tuhan. Sekarang dilanjutkan dengan sebuah bandingan. Tuhan seperti itu, sekarang manusia apa? Ayat 5, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Jadi ini bahasa kiasan, bahasa lainnya, manusia itu gak berarti. Dibanding dengan Tuhan yang tadi kita lihat Tuhan itu hebat, kita ini siapa? Itu yang dimaksudkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Manusia itu lemah. Manusia itu sementara. Sebentar ada, bentar lagi gak ada. Banyak hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Sekarang ada, tiba-tiba hilang. Ada banyak yang juga gak berhasil. Manusia itu lemah. Itu intinya dari Mazmur 8. Saya dulu waktu masih sekolah, saya tinggal di Jerman dan saya punya sebuah waktu di mana, dan semua orang alami saya rasa di Indonesia juga, sebuah masa di mana kita harus praktek. Jadi saya lupa, saya kelas 11 atau kelas 12, waktu itu lagi harus praktek selama 2 minggu di satu tempat. Jadi kita ditempatkan di beda-beda pekerjaan. Dan waktu saya praktek, saya dengan ada juga orang-orang lain dari sekolah saya. Dan saya dikelompokkan dengan satu orang yang walaupun kita sudah bersekolah bersama cukup lama, tapi saya nggak pernah dekat dengan dia dan sebenarnya nggak pernah kenal dia selain kenal nama dia. Jadi kita mulai praktek bersama, kerja selama 2 minggu tiap hari bersama, sehingga akhirnya kita jadi teman dalam waktu singkat. Tadinya di sekolah memang ada, di angkatan saya aja 100 lebih orang, jadi nggak mungkin kenal semua dengan dekat. Tapi di sana karena setiap hari sekarang pagi sampai malam kita barengan, menjadi teman yang cukup baik, melakukan banyak hal bersama. Satu hari tiba-tiba waktu saya masuk ke tempat praktek itu, tiba-tiba saya dipanggil dan saya diinfo, teman kamu hari ini gak masuk. Dan dijelaskan alasan dia gak masuk adalah begini. Sehari sebelumnya, dia kayaknya lagi bersama seorang teman habis minum. Dan mereka naik mobil, nah akhirnya temannya, jadi bukan dia tapi temannya yang memang tabrak. Saya lupa tabrak apa, tapi tabrakan sampai kecelakaan mobil, tapi kecelakaan mobilnya sama sekali tidak parah. Dan bahkan teman saya ini, sekarang dia di dalam mobil, dia cuma kebentur aja karena tabrakan, tapi nggak ada sampai darah, nggak ada sampai luka-luka, cuman benturan saja. Jadi yang dialami itu kebanyakan benturan yang di dalam tubuh. Sehingga dia duduk, dia tunggu ambulans datang, menunggu ambulansnya datang, dia itu meninggal. Karena benturan di dalam tubuh. Dan saya disadarkan bahwa saya baru kenal dia ini bentar aja. Gak sampai 2 minggu. Gara-gara tiap hari kita kerjasama menjadi teman yang baik dalam waktu yang sangat singkat. Kok bisa ya ada orang yang tiba-tiba masuk hidup saya, gak sampai lama sudah gak ada. Dan diingatkan betapa singkatnya hidup ini. Dan saya yakin kita semua punya cerita yang serupa. Kita semua kenal orang-orang yang kita, entah itu keluarga, teman, dan seterusnya. Yang tahu-tahu gak ada karena mungkin bahkan hal sepele. Penyakit yang kita anggap, ini penyakit kecil, gak bahaya. Kecelakaan mungkin kecelakaan kecil, gak bahaya. Atau mungkin karena usianya dan seterusnya. Tahu-tahu ada, tiba-tiba gak ada, itulah manusia. Tuhan yang rancangkan tubuh manusia selemah itu. Bahwa kita hidupnya tidak kekal, kita cuma sementara aja, kata Alkitab, mungkin 80 tahun, maksimalnya 120 tahun, itulah manusia. Saya juga teringat ada satu hamba Tuhan. Saya nggak tahu kalau Anda kenal, tapi bagi orang yang seorang teolog atau orang-orang yang belajar sejarah, apalagi sejarah Alkitab, pasti kenal seorang yang bernamanya D.L. Moody. Dipanjangkan Dwight Lyman Moody. Dia tinggal di Amerika, besar di Amerika. Dia seorang yang tidak terbelajar.
Sekolah cuma sampai kelas 5 SD. Dan karena di usia dia masih muda, ayahnya sudah meninggal. Jadi di usia mudanya dia sudah harus mulai kerja, juga gak bisa lanjutin sekolahnya. Tapi puji Tuhan waktu dia masih belasan tahun, dia ke sebuah gereja. Dan di sana dia bertobat, dia menerima Tuhan. Dia mulai pelayanan dia simple. Pelayanan dia adalah, dia bilang ke gembalanya, saya ini mau melayani. Boleh gak saya masuk sekolah minggumu? Terus si gembalanya bilang, boleh. Tapi coba kamu lihat, di jalan kan juga ada banyak anak-anak. Coba kamu juga mulai untuk didik mereka yang di jalan. Dan Anda tahu, pelayanan sekolah minggu, dari cuma dia cari orang-orang di jalan, menjadi ribuan orang. Jadi kesaksian di Al-Mudi ini sangat luar biasa. Tapi pelayanan dia bukan cuma sebatas itu. Dia melayani orang dewasa, dia itu menginjil, lakukan banyak hal. Sampai di Chicago, dia membangun gereja terbesar yang ada di sana. Dia gembalakan, jemaat dia itu ribuan, sangat terkenal. Sampai satu saat waktu dia masih khotbah, kedengaran di luar mobil-mobil fire truck, ada pemadam kebakaran. Dan ternyata ada api yang besar yang terjadi di Chicago dan apinya selama 3 hari. Dan korban daripada api ini salah satunya semua yang pernah dia bangun. Gerejanya terbakar, tempat tinggal dia terbakar, hal-hal yang lain dia semua terbakar. Beberapa waktu kemudian, waktu dia melihat semua yang sudah terbakar, kebetulan ada seorang reporter, ya, seorang yang wawancara, berdiri sebelah dia dan dia tanya, kamu ini gak kecewa ya sama Tuhan? Kamu sudah melayani, kamu sudah memberikan semuanya, semua yang kamu bangun tanpa kecuali semuanya terbakar. Kamu kecewa gak atau marah gak? Dia cuma jawab begini, enggak, saya gak kecewa. Karena semua yang saya butuhkan bukan di barang-barangnya, tapi semua yang saya butuhkan ada di dalam Tuhan. Boleh ya berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi mungkin kita dengar kesaksian seperti ini kita gak puas. Karena kita ingin dengar happy endingnya. Mungkin kayak cerita Ayub di Alkitab, happy endingnya dia kehilangan semua tapi di akhir pasal dikatakan bagaimana dia dapat 10 kali lipat. Tapi apakah selalu cerita hidup kita seperti itu? Ya belum tentu. Ada hal-hal yang memang kita bangun, yang kita lakukan, tahu-tahu sudah gak ada, tahu-tahu hilang, tahu-tahu hancur, ada yang gak berhasil. Itulah kehidupan manusia dan itu bisa terjadi, it's okay. Karena bukan soal apa yang kita miliki atau yang kita bangun, melainkan bahwa Tuhan Yesus itu lebih dari cukup di dalam kehidupan kita. Semua yang setuju katakan amin. Ya boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi tadi ayat yang kita baca kan dikatakan begini. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Manusia begitu kecil, begitu sementara. Tapi puji Tuhan ayatnya gak berhenti di sana. Kalau ayatnya berhenti di sana mungkin kita pulang cuma merasa terpukul. Pulang gak merasa terhibur. Itu bukan khotbah. Khotbah itu harus memberikan kekuatan, amin. Jadi kita coba baca kelanjutannya. Ayat 6 dan 9. Apa itu manusia? Manusia itu begitu kecil. Namun, ada kata namun. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buat tantanganmu. Jadi tadi buat tantangan yang Tuhan yang begitu hebat itu. Yang begitu luar biasa itu. Tuhan sudah posisikan manusia untuk menguasai itu. Dilanjutkan, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Jadi memang Anda dan saya, kita bukan siapa-siapa, kita sementara ada, bentar lagi sudah gak ada. Tapi walaupun begitu, Tuhan begitu mengindahkan kita. Tapi sekarang menjadi tambah menarik lagi kalau kita melihat struktur daripada ayat-ayat ini. Coba slide berikut. Dan kita akan melihat bahwa ada 3 warna ya. Ini 2 warna, nanti ada 1 warna yang putih. Coba kita melihat setiap warna itu punya sebuah pesan. Ayat yang 4 yang warna merah dikatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan-bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini bicara tentang Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar, yang begitu mulia. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dilanjutkan ayat 5. Apa manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bicara tentang Tuhan yang begitu besar itu tadi, yang begitu hebat. Dia memilih yang lemah. Anda dan saya, kita yang bukan siapa-siapa. Ayat 6 sampai 9, ayat warna putih.
Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba dan lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bicara tentang bagaimana Tuhan yang hebat tadi, yang sudah buat semuanya, dia yang mulia, memakai Anda dan saya yang lemah, yang bukan siapa-siapa, untuk mendatangkan, nah itulah ayat ini, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Coba berikan tepuk tangan paling meriah untuk dia. Benar, kita bukan siapa-siapa, dan benar dia besar, kita kecil. Tapi dia memilih untuk dimuliakan justru melalui kita yang lemah dan kecil. Kalau sekarang kita juga perhatikan ayat-ayat yang kita baca sebelumnya tadi di awal khotbah. Strukturnya persis sama, coba slide berikut. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Sama, Tuhan itu hebat, luar biasa. Dia diagungkan, dipuji di mana-mana. Nah dia yang besar ini, ayat 3, warna kuning. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan kembali memilih yang lemah. Bayi-bayi yang gak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pakai itu untuk apa? Yang warna putih, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Itu pun bayi-bayi anak kecil pun Tuhan bisa pakai untuk mengalahkan musuh dan memalukan musuh. Karena Tuhan itu senang memakai yang lemah. Kalau Anda hari ini merasa lemah, gak berdaya, tidak bisa, mungkin latar belakang Anda tidak sesuai yang Anda inginkan, tapi memang gak bisa diubah. Tuhan sangat berkenan untuk pakai orang yang seperti itu. Oke, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Jadi pesan inti di balik Mazmur 8 ini, kan saya katakan waktu itu yang bulan lalu kita sudah bahas salah satu pesan inti yang adalah walaupun kita bukan siapa-siapa namun Tuhan begitu mengindahkan kita. Itu benar. Pesan inti kedua yang kita belajar hari ini adalah, coba kita lihat bersama. Saya baca dulu dalam bahasa Inggris, nanti saya terjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Slide yang berikut. Though we are but dust, yet He chooses to be glorified in us. Walaupun kita hanya debu, kita bukan siapa-siapa, Alkitab bilang kita diciptakan dari debu, namun Ia memilih untuk dimuliakan di dalam kita. Benar, hidup saya singkat, saya dibanding Tuhan gak ada apa-apa, kata Alkitab saya di debu dan satu saat akan kembali kepada debu, tapi gak apa-apa, Tuhan memilih saya. Untuk nama dia dipermuliakan melalui orang yang bukan siapa-siapa seperti saya. Saya ingin lanjutkan kesaksian tadi tentang D.L. Moody. Jadi sebenarnya masih ada kelanjutannya. Jadi tadi saya sudah katakan dia seorang yang tidak terpelajar. Ada tahu saking dia tidak terpelajar, banyak teolog tidak suka mengutip dia. Merasa bersalah mengutip dia karena memang dia orang yang tidak terpelajar. Tapi walaupun dia tidak terpelajar di zamannya, dia melakukan melebihi kebanyakan hamba Tuhan yang lainnya. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat. Karena memang gak pintar, memang gak hebat. Tapi karena dia hidup mengandalkan Roh Kudus. Dia selalu sadar, semua yang saya melakukan sebenarnya ini saya gak bisa. Dia itu sadar, dia orang gak terlalu terpelajar. Bukan berarti dia berhenti belajar ya. Tentunya terus menerus dia belajar Alkitab. Bahkan akhirnya, Anda perlu tahu. Semua sudah terbakar, semuanya sudah gak ada. Kan saya katakan, gereja dia yang besar, terbesar di Chicago terbakar. Semua yang dia bangun, sekolah dan seterusnya, tempat tinggal dia terbakar. Karena dia gak punya apa-apa dan gak punya uang, dia dipimpin oleh Roh Kudus dari Amerika untuk dia pergi ke Inggris. Dan di Inggris dia merasa saya kan gak punya apa-apa, gak ada gereja lagi, saya mau ngapain? Saya menginjil aja. Dia pergi dari kota ke kota menginjil. Dan pada zaman itu sampai terjadi atau dia menjadi salah satu faktor sebuah revival yang besar, kebangunan rohani yang besar terjadi di Inggris. Tuhan pakai dia di sana. Sampai tanpa dia minta ada banyak sekali orang yang sponsor uang, yang memberi uang. Akhirnya dia bangun gereja kembali. Dia bangun, Anda tahu, sekolah Alkitab dia bangun 5. Orang-orang, bahkan orang-orang kritik yang tidak senang sama dia, mengatakan kayak ini. D.L. Moody ini karena dia paling tidak 1 juta orang dirampas dari neraka masuk surga. Itu kesaksiannya D.L. Moody. Boleh beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Memang ada saatnya kita bangun sesuatu kelihatan semuanya hilang dalam sekejap. Jangan putus asa. Itu semua cuman titipan sementara. Tuhan gak kembalikan oke. Tuhan kembalikan juga oke. Ada yang mungkin mengalami bahwa Tuhan belum kembalikan, it's okay.
Tuhan kembalikan pun yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa khusus bagi mereka yang memang sadar saya ini bukan siapa-siapa. Kalau seorang yang mengatakan, wah kok bisa ini semuanya hilang, ini apa yang aku buat. Berarti semuanya karena aku. Ya lebih baik Tuhan jangan kembalikan. Nanti kalau kembali juga nanti dikatakan lagi itu bukan karena Tuhan tapi karena aku. Tuhan lebih senang memakai mereka yang sadar mereka bukan siapa-siapa. Seperti D.L. Moody. Jadi kalau mungkin di sini ada orang yang mengatakan, I am a nobody. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya melihat latar belakang saya melihat mungkin orang tua saya melihat di mana saya sekolah, saya melihat apa yang saya sudah pernah capai. Saya harus sadar, saya ini bukan siapa-siapa. Good, bagus. Hanya orang seperti itu yang bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan malah tidak mau pakai orang yang akhirnya cuma mengatakan semuanya karena saya ini begitu hebat dan begitu rajin dan melakukan banyak hal. Sebuah kutipan dari Paul Washer, pendeta Paul Washer pernah mengatakan begini, there are no great men of God. There are only tiny, weak and faithless men of a great and merciful God who has granted them grace. Bahasa Indonesia begini, tidak ada orang yang hebat, hanya ada Tuhan yang hebat dan penuh anugerah yang memberikan kasih karunia kepada kita, orang yang kecil dan lemah. Dan sayangnya seringkali kita gak mau sadar kita orang yang kecil dan lemah. Karena kita selalu mau dikenal sebagai orang yang hebat, mencapai banyak hal. Orang seperti itu sampai kapanpun. Walaupun Tuhan bisa pakai ya, Tuhan penuh anugerah. Tapi paling gak dipakai banyak. Tuhan lebih senang pakai orang yang tidak terbelajar. Seperti D.L. Moody tadi, tapi semua kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan walaupun tadi saya pakai sebuah kesaksian dari seorang pendeta, hamba Tuhan D.L. Moody, tapi ini berlaku untuk apapun. Kalau Anda di gereja ini, Anda sudah mengerti bahwa untuk menjadi hamba Tuhan bukan berarti jadi pendeta. Dimanapun Anda berada, Anda seorang polisi, Anda seorang pekerja, Anda seorang ibu rumah tangga, Anda melakukan tugas yang ada pada Anda menjadi hamba Tuhan. Karena dengan demikian, kerajaan Tuhan semakin bertumbuh di muka bumi. Semua yang setuju berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Mazmur 8 intinya begini, kita semua lemah. Bedanya begini, ada orang yang sadar, dia lemah dan tidak mampu, ada orang yang tidak sadar. Ada orang yang karena lemah, bergantung pada Tuhan dan lari kepada Tuhan, ada orang yang tidak. Anda yang mana? Saya yang mana? Kira-kira kalau kita melihat di Alkitab, untuk mengalahkan seorang yang hebat, raksasa, namanya Goliat, kenapa Tuhan memilih Daud? Nah, kalau kita baca di sana, Daud masih kemerah-merahan. Artinya dia itu masih kecil, masih muda. Belum sekuat orang yang nanti mungkin lebih dewasa. Kenapa Tuhan memakai anak yang bisa dikatakan masih muda dan kecil untuk mengalahkan Daud? Mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Kenapa? Daud sendiri mengatakan kepada Goliat, Goliat, hari ini Tuhanku akan menyerahkan kamu ke dalam tangan saya. Mungkin orang lain mengalahkan cuma merasa saya ini bisa bertarung, saya ini hebat. Daud melakukan hal yang sama, kemuliaan untuk nama Tuhan. Tuhan lebih senang pakai orang walaupun lemah, tapi Tuhan bisa memberikan kemampuan kepada yang lemah. Tuhan gak butuh orang hebat, Tuhan gak mencari orang hebat. Bukan berarti gak boleh hebat, ada orang juga hebat seperti Paulus, Tuhan tetap pakai. Kalau dia itu tetap mau rendah hati. Makanya Tuhan izinkan ada duri dalam daging dia supaya dia tetap rendah hati. Intinya rendah hati, Anda merasa gak mampu, Tuhan akan pakai hebat ataupun gak hebat sebelumnya hidup kita. Kita melihat kehidupan Musa. Kenapa Tuhan pakai Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir? Mungkin Anda pernah tahu cerita ini. Musa sampai usia 40 tahun, dikatakan dia dididik dalam segala kemegahan Mesir. Sampai dikutip ulang dalam Kisah Rasul, Perjanjian Baru, dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang hebat, berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Kenapa? Karena dia dididik dalam segala kemegahan Mesir. Waktu itu Mesir negara yang terhebat di dunia. Waktu itu. Kenapa Tuhan gak langsung pakai Musa waktu itu? Waktu masih kuat, hebat, muda. Satu kejadian waktu dia usia 40 tahun, dia lagi jalan-jalan dan dia melihat ada orang Israel yang disiksa oleh orang Mesir. Apa yang Musa lakukan? Musa datang, pukuli orang Mesir. Dengan satu pukulan, orang Mesirnya meninggal. Saya mau tanya, dan pernah saya tanya di sini, hebat enggak? Orang pukul sekali aja orang itu meninggal, hebat enggak? Kuat enggak? Orang lain mungkin pukul 100 kali, orang belum meninggal. Musa sekali pukul orangnya meninggal, hebat.
Tapi apa yang terjadi setelah itu, dia harus melarikan diri dari Mesir ke Mesir ke padang gurun, dari Mesir ke padang gurun. Dan 40 tahun dia gak ngapa-ngapain. Dia cuma belajar menjadi rendah hati. Dia yang tadinya hebat, bisa semuanya, harus belajar menjadi rendah hati. Menggembalakan berapa domba saja, beberapa kambing saja, bukan siapa-siapa. Waktu dia benar-benar sadar dia bukan siapa-siapa, Tuhan merasa siap, orang ini siap. Sekarang saya bisa pakai dia. Dan Musa setelah sekarang sudah usia 80 tahun, mulai dipakai Tuhan. Membawa Israel keluar dari Mesir, berada di depan sebuah yang Anda tahu, Laut Teberau, Laut Merah. Di belakang adalah pasukan Mesir lagi mengejar mereka, kanan gunung, kiri gunung, di depan saya Laut Teberau. Kita mau kemana? Dia yang tadinya dengan satu pukulan bisa membunuh orang. Tapi sekarang setelah rendah hati di proses Tuhan, dia cuma mengangkat tangannya dengan tongkat. Laut Merah terbelah, satu bangsa diselamatkan. Boleh ya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan gak tertarik dengan orang yang hebat. Tuhan tertarik dengan orang yang rendah hati. Entah sebelumnya memang terpelajar atau tidak, mampu atau tidak, tapi kerendahan hatilah yang Tuhan cari. Orang yang rendah hati bukan orang yang hebat, melainkan orang yang sadar akan kelemahannya. Dan yang mengandalkan Tuhan. Bukan orang yang merasa superior, merasa lebih bisa. Karena semua yang dia pernah lakukan atau yang dia pernah belajar. Hati-hati justru orang seperti itu, kemungkinan besar hanya sedikit dipakai oleh Tuhan. Karena mencuri semua kemuliaan dari Tuhan. Nah, kita sekarang sudah membaca seluruh Mazmur pasal 8. Kecuali 2 ayat yang kita belum baca. Itu ayat 2 dan ayat 10. Sengaja saya menahan. Coba kita melihat slide berikut. Ayat 2 dan ayat 10. Ternyata persis sama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, ayat 2. Itu pembuka Mazmur. Sekarang penutup ayat terakhirnya, ya Tuhan, Tuhan kami, ayat 10, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dari awal sampai akhir Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Dengan cara apa Tuhan memilih diagungkan dan dimuliakan? Dijelaskan di tengah. Dia yang begitu hebat, memilih kita yang bukan siapa-siapa, untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Jadi ternyata apapun yang kita buat pagi sampai malam, bukan cuma pada saat lagi pelayanan seperti saya lagi di mimbar, atau mungkin pada saat mungkin Anda di gereja ada yang melayani sekolah minggu, ada yang melayani asyir dan seterusnya. Bukan cuma pada saat pelayanan, tapi setiap saat dari awal sampai akhir. Hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan. Hal-hal yang Anda katakan, hal-hal yang Anda pikirkan, hal-hal yang Anda saksikan, hal-hal yang kita buat, itu memberikan kesaksian betapa kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tutup dengan membaca satu perikop singkat dan satu kutipan, setelah itu kita selesai. Coba kita lihat 2 Korintus 12 ayat 7-10. Sambil kita ingat sebelum saya baca, kalau kita ini lemah enggak apa-apa. Yang penting selalu bergantung pada dan berlari kepada Yesus. Dan justru kita harus sadar seharusnya Anda lemah, saya lemah. Tapi enggak apa-apa, asal saya bergantung pada dan berlari kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus 12 ayat 7-10 ini mengenai kehidupan Paulus dijelaskan begini, saya baca. Dan supaya aku Paulus jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Karena memang 2/3 perjanjian baru sampai yang tulis Paulus. Dia bisa aja merasa sombong, bisa aja merasa hebat. Supaya jangan sombong, jangan merasa hebat. Maka aku Paulus diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Tetapi jawablah Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah, pada saat kamu gak mampu, merasa gak bisa. Justru di situ kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ingat khotbah hari ini judulnya apa? Rela di dalam kelemahan. Itu sebabnya aku rela di dalam kelemahan. Di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Apakah hari ini kita sudah sadar? Justru kalau kita lemah, di sana kita kuat. Saya rasa ayat ini gak usah dijelaskan panjang lebar, sudah sangat jelas.
Tinggal saya tambahkan satu kutipan sebelum kita berdoa. John MacArthur pernah mengatakan begini. Saya dengar khotbahnya itu beberapa minggu lalu sambil nge-gym, saya suka dengar khotbah. Dan tiba-tiba ada satu kalimat yang dia katakan yang sangat memberkati saya. Saya langsung ketik, begini kalimatnya. There are very few men who are weak enough to be powerful. There are many men too powerful to be powerful. Artinya dalam bahasa Indonesia, hanya sedikit orang yang cukup lemah untuk menjadi kuat. Untuk bisa dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan. Namun ada banyak orang yang terlalu kuat untuk menjadi kuat. Itu sebabnya pun Tuhan menunggu sampai Musa sadar dia bukan siapa-siapa baru dipakai. Pertanyaan saya sebagai penutup kepada Anda simple. Apakah hari ini kita sudah sadar kita ini lemah dan kita bukan siapa-siapa? Tidak apa-apa kalau memang iya, justru bagus. Asal kita tetap bergantung pada Dia dan berlari kepada Dia. Mari kita berdoa. Boleh ya tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan kita bersyukur hari ini kita dikuatkan dan diingatkan bahwa seringkali ada hal-hal dalam hidup ini di mana kita merasa gagal, tidak mampu, tidak bisa. Mungkin dengan itu kita akhirnya menjadi kecil hati. Tapi hari ini kita diingatkan. Justru kita manusia ini lemah. Tapi Tuhan dalam kemuliaannya, dalam kehebatannya, rela memakai kita yang lemah. Supaya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan bantu kami supaya mulai hari ini kita akan semakin sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi bahwa kalau kita bergantung pada Engkau, tetap hal-hal ajaib akan terjadi. Jadi biarlah kita yang tidak mampu dimampukan oleh Tuhan selalu. Dan baiklah kita yang kadang-kadang mungkin sombong tinggi hati. Hari ini kita bisa memilih untuk mau tetap rendah hati. Roh Kudus bantu kami. Dengan kekuatan sendiri kami gak bisa. Biarlah Engkau yang berkarya. Di dalam nama Yesusmu katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.